Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di Minggu 27 Februari 2022 yaitu Minggu Estomihi, nomor 8 Saihoma Gabe Partano Patuaku. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita bertemu atau mungkin mengenal seseorang atau teman kita, saudara kita, orang tua kita, atau mungkin pacar kita, suami kita, istri kita, atau bahkan diri kita sendiri yang parhata sada, manang paroha sada, berpendirian teguh pada apa yang dikatakan. Jadi apa yang dikatakan itu harus dilakukan walaupun tidak hari itu juga. Jika dia mengatakan iya, maka harus iya. Jika tidak, maka tidak. Atau jika dia menginginkan sesuatu, maka harus didapatkan. Dia tidak pernah menjilat perkataannya sendiri dan malu jika apa yang sudah dikatakan kepada orang lain tapi tidak dilakukan. Pernahkah juga kita bersama dengan orang lain atau mungkin kita sendiri yang memiliki perkataan atau janji untuk membantu seseorang yang mungkin lemah dalam ekonomi, jadi berpikiran untuk membantu, mungkin memberi makan, dan itu memang benar-benar kita tepati. Mari kita mengingat sejenak, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Jika kita pernah berada di posisi itu, maka berbahagialah saudara-saudari semua, sebab karena perkataan dan perbuatan saudara, orang lain menjadi terberkati. Demikianlah juga yang akan kita bahas dalam khotbah hari ini, Bapak Ibu, dalam khotbah 27 Februari 2022. Tuhan dikenal sebagai yang memiliki pendirian teguh pada firman-Nya, atau dalam bahasa Batak dikatakan parohasada. Apa yang Tuhan katakan, apa yang difirmankan pasti akan digenapinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Dia selalu menepati janjinya. Segala firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel ketika masih dalam masa pembuangan di Babel. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Yesaya menulis surat ini dengan latar belakang bangsa Israel yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan ritual keagamaan, membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka pergi meminta pertolongan kepada Mesir atau kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah lain, mereka membenci sesamanya dan melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan murka dan menghukum mereka
dengan membuang mereka ke Babel. Sehingga karena penderitaan, kesengsaraan yang dihadapi oleh umat Israel di dalam masa pembuangan di Babel telah menumbuhkan sebuah pemahaman yang salah tentang Tuhan. Umat Israel telah gelisah, mereka khawatir, ragu, berputus asa, bahkan tidak memiliki pengharapan lagi tentang keselamatan yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Mereka merindukan kehidupan yang lebih baik, tetapi mereka tidak memiliki rencana untuk hal itu. Maka lewat inilah Tuhan hadir melalui Nabi Yesaya untuk melawat mereka, untuk menyembuhkan mereka, untuk memperbaiki hati mereka yang sudah tawar oleh karena situasi yang mereka hadapi. Tuhan ingin mengingat umat Israel bahwa sebenarnya mereka memiliki sejarah yang bisa menyegarkan iman mereka dan pengharapan mereka kepada Tuhan kembali. Bahwa Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan yang berada di luar daripada logika manusia, yang berada di luar daripada jangkauan manusia. Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan yang di luar daripada batas-batas rumusan pikiran manusia. Apa yang ada dalam pikiran bangsa Israel jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan di luar daripada jangkauan ilmu dan teknologi yang dimiliki manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui Nabi Yesaya Tuhan memanggil kembali umatnya, bangsa Israel, agar pulang kembali kepada Tuhan. Karena pada masa itu bangsa Israel membutuhkan pertobatan. Sehingga nats ini merupakan seruan pertobatan yang bercampur janji luar biasa indah kepada bangsa Israel. Dan nats ini adalah kitab Deutero Yesaya yang memberi kabar baik kepada umat Allah di pembuangan mengenai janji keselamatan dan diakhiri dengan sukacita bagi umat Allah. Deutero Yesaya ini memberikan penghiburan dan ketenangan bagi umat Israel pada masa pembuangan di Babel, bahwa masa perhambaan telah berakhir dan Allah telah mengampuni kesalahan mereka. Allah akan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan pasal ini begitu meneduhkan hati karena berbicara tentang harapan keselamatan, sehingga kitab Yesaya ini memang dialamatkan kepada umat Allah yang memerlukan pertobatan, bukan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya dasar dari pasal ini adalah pertobatan. Allah bermurah hati, ia tidak lagi mengingat-ingat dosa umatnya, dan dia tidak membiarkan hidup bangsa Israel terus menderita. Di tengah kehidupan bangsa Israel yang gelisah, Tuhan menyapa mereka dengan berkata, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Itu bisa kita baca di Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan mulai dari ayat 1 ini ada janji Allah yang nampak dari seruan-seruan yang sangat imperatif. Ada kata ayo, marilah, minumlah, terimalah. Pada konteks itu jika kita memahami Allah digambarkan sebagai penyedia kebutuhan pokok manusia, dan dalam ayat ketiga janji Allah digambarkan dalam janji pemelihara kehidupan. Dengan jelas dikatakan bahwa ketika umat Allah menyendengkan telinganya dan mendengarkan Allah, maka Allah akan memberikan kepada umatnya suatu kehidupan. Ada jaminan keselamatan yang akan diterima oleh bangsa Israel yang bersumber dari Allah, dan itu semua karena kasih Allah. Allah menebus Israel bukan karena dia
adalah Allah atas semua bangsa, tetapi karena kasih yang khusus kepada umatnya. Kasih Allah ini adalah kasih yang monoteis, itu menjadi alasan di balik penembusan atau keselamatan bangsa Israel. Keselamatan yang dijanjikan Allah ini mempertegas identitas Allah sebagai yang superior atau tidak tertandingi sebagai Allah dan juru selamat yang sejati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita merasa takut, merasa gelisah dengan keadaan hidup ini. Semua sudah diatur oleh Dia yang berkuasa. Dengan firman-Nya Dia dapat melakukan segala sesuatu. Maka jangan pernah mencoba untuk membaca pikiran Allah, karena Allah itu adalah Allah yang abkonditus, tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Jika hidup kita saat ini sedang merasa sulit, merasa sakit, merasa susah, ingin hidup yang lebih enak, serahkan semua kepada Tuhan dan lakukan firman-Nya, maka Dia akan bekerja untuk kita. Ingat firman Tuhan di ayat 10-11 ini, dikatakan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia, tetapi Dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan kekuatan firman Allah dalam menggenapi janji-janjinya, yaitu kehidupan yang lebih baik kepada umatnya. Firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Firman-Nya selalu berproses dan berbuah baik. Di balik semua rasa sakit, penderitaan yang kita alami, ada rencana Tuhan yang tidak bisa kita baca dan yang lebih jauh, lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika pandemi saat ini membuat kita merasa sangat sakit dan ingin menjerit bahkan sampai menangis, ingatlah bahwa dari lebah yang menggigitlah datangnya madu. Sian padoi do ro situak di loba. Rasa pahit yang kita alami saat ini akan digantikan dengan rasa manis. Firman Tuhan akan memberi kita penguatan yang dianalogikan seperti hujan yang selalu memberi kesegaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, konteks khotbah kita di Minggu 27 Februari 2022 ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia hanya perlu berjalan lurus. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi tetap berada pada firman Tuhan dan lakukan kehendak-Nya, supaya kita berbahagia di hari-hari kita. Ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa perhatikan di ayat 12 dan ayat 13. Tuhan akan membawa kita dengan sukacita, penuh damai, bahkan alam sekalipun ikut merasakan dan merayakan sukacita itu. Bisakah kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana gunung-gunung serta bukit-bukit bergembira dan bersorak-sorai di hadapan kita? Gunung dan bukit yang selama ini mungkin kita anggap justru menutupi hal yang kecil yang indah yang mungkin berada di belakangnya, justru ikut merayakan sukacita kita. Bahkan pohon-pohon akan bertepuk tangan. Bisakah kita bayangkan bagaimana pohon bertepuk tangan? Itu digambarkan, dianalogikan, dimetaforakan oleh penulis sebagai ada sukacita yang luar biasa, bahkan alam sekalipun ikut serta di dalamnya. Itulah luar biasanya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dapat mengubah semak duri menjadi pohon sanobar yang wangi, dan kecubung akan diganti dengan pohon murad. Artinya adalah kesengsaraan, penderitaan, rasa sakit, rasa pahit
yang kita alami saat ini akan digantikan dengan kebahagiaan yang sangat mulia. Firman Tuhan mengatakan di ayat 13c, dan itu akan terjadi. Itu tidak hanya perkataan yang menyenangkan sesaat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu bukan hanya janji manis yang tidak pernah ditepati, seperti janjinya manusia kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Maka bersandarlah kepada Tuhan, renungkan firman-Nya, dan lakukan kehendak-Nya. Zaman sekarang banyak orang Kristen yang belum mampu untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga ada pikiran untuk mencari jalan pintas agar merasa dirinya sudah mengikut Tuhan, yaitu dengan beribadah dan memberi persembahan kepada Tuhan. Tentu semua itu tidak salah, tetapi Tuhan tidak selalu senang dengan persembahan yang kita berikan jika motivasi kita terhadap persembahan itu salah. Mari mengingat kisah persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Ingat bahwa Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan karena tidak sesuai dengan kriteria Tuhan. Ada motivasi lain di dalam pikiran Kain yang membuat Tuhan tidak menerima persembahan itu. Lalu manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau memberi persembahan? Taat kepada Tuhan dan lakukan ritual Kristen itu jauh lebih baik. Sebab membangkang terhadap Tuhan sama jahatnya seperti melakukan sihir, dan hati yang sombong sama jahatnya seperti menyembah dewa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mencintai firman Tuhan pada masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini firman Tuhan menjadi pengharapan kepada kehidupan yang indah. Meskipun di masa penuh keterbatasan, masa duka, masa penderitaan dan kematian, namun firman Allah harus tetap kita baca dengan iman. Firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia bagi seluruh isi dunia, baik secara umum maupun secara personal. Firman Allah dapat mengubah air mata menjadi kegerangan, menjadi berkat, keterpurukan menjadi pengharapan hidup. Keadaan ekonomi di masa pandemi yang dapat membuat iman kita menjadi lemah dan tidak bersemangat, tetapi dengan firman Allah maka kita akan dikuatkan kembali. Firman Allah dapat mengubah tanah gersang menjadi subur, supaya bisa kita kelola, dan penabur dapat menaburkan benihnya, sehingga makanan secukupnya pun tersedia setiap hari. Jadilah pembaca Alkitab dan yang merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.